kabar horor. Selamat malam, Sobat Kahor dimanapun Anda berada. Lagi-lagi masih bersama Bang Fawa. Di video kali ini, Bang Fawa masih melanjutkan seri kisah dari video sebelumnya tentang kisah misteri kampung menyeramkan di sebuah pedalaman hutan, yang dalam cerita kali ini sudah memasuki episode kedua. Di video sebelumnya, Pak Tohar dan kawan-kawan sudah menemukan titik terang dari pencarian seseorang yang dicari-cari, yang konon kabarnya mereka, orang-orang yang dicari itu tersesat di sebuah kampung di tengah hutan. Langsung saja, jangan kemana-mana. Mari kita simak ceritanya. Cahaya lampu senter berseliweran di area itu saat Pak Tohar dan yang lain tengah menelusuri tempat itu. Sesekali sorot lampu senter menyorot pada sosok mistis yang dengan cepat menghilang. Apakah itu masih nenek-nenek? Apa dia akan terus mengikuti kita kemanapun? Ujar si Arhan saat mengenali sosok itu. Saat Pak Tohar sedang memperhatikan area di depannya, mendadak kaki kirinya terantuk sesuatu yang keras seperti batu. Sesuatu yang keras itu berada di area seperti suatu bekas galian dangkal dengan tumpukan tanah bekas galian. Saat ia menyoroti benda yang membuat kakinya tersandung tersebut, ia terkejut bukan main. Sebab ternyata benda yang membuat kakinya tersandung adalah seonggok tulang belulang yang masih mengenakan pakaian lengkap. Tulang belulang tersebut sebagiannya masih berupa daging yang telah membusuk. Mayat? Bagi si Arhan saat melihat tulang belulang tersebut. Oh, tidak bau ya? Padahal ini dalam kondisi membusuk, kata si Dani yang juga melihat ke arah onggokan tulang belulang itu. Arkim Pak Sopir terlihat mendekati mayat yang hampir tinggal belulang-belulang itu. Ia kemudian memperhatikannya dengan seksama. Ada dua mata anak panah yang menyembul di dadanya. Wah, dia pasti mati karena dibunuh menggunakan panah oleh seseorang atau dua orang yang ahli menggunakan panah. Kalian sempat lihat orang-orang itu kan? Meski gelap, di antara mereka terlihat ada yang membawa busur panah. Kesimpulannya, kita sedang dihadapkan pada sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin orang-orang itu sangat berbahaya, ujar si Arkim seraya mengamati dua anak panah yang menyembul di dada mayat itu. Dia pasti sedang melarikan diri saat dua anak panah mengenai punggungnya hingga ke tembus dada. Lanjutnya, mayat ini tidak kami kenal, entah dari pakaiannya atau aksesoris yang dikenakannya. Tidak ada yang menunjukkan ciri-ciri sulman. Tapi saya yakin mayat ini berjenis kelamin laki-laki, kata si Dani setelah menelusuri mayat tersebut dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ini juga bukan Pak Idam apalagi Bu Lasri, ukas si Arkim. Mungkin kita sebaiknya tinggalkan dia. Saya melihat di balik pepohonan tinggi itu seperti ada semacam rumah dari bambu, dan itu bukan hanya satu, ujar Pak Tohar seraya menyoroti sela-sela pepohonan tinggi di sebelah kiri area di mana mayat itu berada. Semua orang menatap ke arah lokasi yang ditunjuk Pak Tohar. Memang benar, di sana terlihat beberapa rumah berbilik bambu
yang tampak lengang serta tanpa penerangan satupun. Tapi rumah-rumah itu dikelilingi semacam pagar dengan bambu runcing. Kita tidak akan melewati pagar itu karena sangat beresiko. Kita juga tidak akan merusak pagar yang susah payah dibangun orang lain, ujar Pak Tohar seraya menyoroti pagar dengan bambu runcing yang berderet sepanjang pagar tersebut. Lalu kita akan mencari pintu gerbangnya gitu, Pak? Tanya Arhan penasaran. Ya, kita harus melakukan itu jika tidak ingin dianggap sebagai penyusup, tugas Pak Tohar seraya berlalu menuju ke kiri dari area di mana mayat ditemukan. Semuanya pun mengikuti Pak Tohar selaya celingukan saat mendengar suara gemerisik dari arah kanan. Suara tersebut persis sama dengan suara saat mereka sedang membahu menyingkirkan potongan-potongan kayu gelondongan yang menutupi jalan. Suara gemerisik itu lagi, ujar Cayut sambil menoleh ke belakang. Mereka tampaknya membuntuti kita, ucap Arkim saat berjalan agak mendahului Pak Tohar. Tidak sadar, ia melewati sebuah arca yang dikiranya adalah tunggul pohon. Arca tersebut rupanya memiliki tali yang terbentang hingga ke arca lainnya yang jaraknya sekitar 4 meter. Arkim rupanya telah melewati tali tersebut dan tersandung karenanya. Mendadak dari balik kegelapan, muncullah puluhan sosok manusia yang membawa berbagai jenis senjata. Mereka semua mengepung Arkim dan yang lainnya. Sosok tinggi besar berwarna hitam itu menyeruak dalam kegelapan. Ia menerjang ke arah Pak Tohar, seraya mengayunkan sebilah kapak besar ke leher pria yang kini sudah tidak dapat melarikan diri ini. Wah! Air mengguyur tepat ke wajahnya, membangunkannya dari ketidaksadarannya. Ia pun terbangun dengan nafas megap-megap. Setelah berhasil mengatur nafasnya, ia menoleh ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanannya. Ia pun tersadar jika dirinya sedang dalam posisi duduk saling membelakangi dengan Arhan. Dalam kondisi kedua tangannya terikat, menyatu dengan kedua tangan Arhan. Sementara itu, ia juga melihat Dani dalam posisi duduk terikat bersama Cayut. Sedangkan Arkim terlihat sendiri terikat pada sebatang kayu yang ditancapkan ke tanah. Waktu itu, hari sudah mulai terang. Artinya pagi telah datang. Lalu, berapa lama ia, Pak Tohar dan kawan-kawannya di tempat tersebut dalam kondisi terikat? Pak Tohar kemudian melihat beberapa orang laki-laki yang kebanyakan berusia di atas 60 tahun sedang berdiri mengelilinginya dan kawan-kawan sembari menatap dengan tatapan yang dingin. Beberapa di antara mereka terlihat menunjuk-nunjuk ke arah Arkim sembari berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Tak lama kemudian, muncul beberapa orang perempuan yang juga sudah cukup sepuh. Namun, di antara mereka terdapat yang lebih muda, bahkan berparas cantik. Orang-orang yang adalah warga dusun misterius tersebut mengenakan pakaian tradisional yang cara pembuatannya adalah dengan cara ditenun. Hal itu dapat diketahui dengan adanya beberapa alat tenun di setiap teras rumah sederhana di dusun ini. Pak Tohar kemudian menoleh ke arah Dani yang posisinya di samping Arhan. Dan, kau sudah sadar? Kenapa yang lain masih belum siuman juga?
Padahal kita sama-sama mendapatkan guyuran, ucap Pak Tohar seraya menghindari adu pandang dengan warga yang sedang mengawasinya. Entahlah Pak, tapi sepertinya nasib kita akan berakhir di sini Pak. Seperti halnya Sulman, lihatlah mereka sangat mengintimidasi. Mereka pasti sangat tidak ramah Pak. Ukas Dani seraya mencoba melihat ke arah para ibu dan gadis yang berdatangan. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya pada seorang warga laki-laki yang sedang mengamati sebilah golok sembari berbicara. Itu kan goloknya Arkim, ucap Dani saat mengenali golok tersebut. Wah, sangat disayangkan ya. Sudah dia yang melanggar tali itu. Dia juga yang membawa senjata tajam. Wah, ini akan berakhir buruk. Tugas Pak Tohar sembari menatap tanpa berkedip ke arah warga yang sedang memegang goloknya Arkim. Warga tersebut terlihat menunjuk ke arah Arkim yang masih belum siuman. Tak lama, seorang pemuda dari warga dusun datang menyiramkan air menggunakan sebuah wadah dari buah labu ke wajahnya Arkim. Arkim terlihat menggerakkan badannya, kemudian meronta saat sadar dirinya dalam keadaan terikat. Salah seorang warga kemudian mendorong tubuh Arkim dengan yang lainnya terlihat menambahkan ikatan ke tubuh laki-laki itu. Lepaskan saya, lepaskan saya, apa yang kalian lakukan pada saya? Kata Arkim berteriak. Salah seorang warga terlihat mencoba berbicara dengan Arkim, namun ia malah menepuk keningnya saat menyadari bahwa orang yang di hadapannya tidak dapat mengerti perkataannya. Warga lainnya terlihat menggerak-gerakkan kedua tangan seolah sedang menggunakan bahasa isyarat. Namun ia belum dapat membuat Arkim mengerti akan maksudnya. Pak Tohar mengamati dengan seksama gerakan-gerakan warga yang sedang menggunakan isyarat itu. Intinya, dia ingin kita pergi dan jangan pernah kembali ke dusun ini. Ini aneh. Kalau menurut rumor, orang yang mereka tangkap tidak akan pernah kembali lagi, bahkan dalam bentuk mayat sekalipun. Ucap Pak Tohar seraya terus mengamati gerakan warga tersebut. Lalu bagaimana dengan Sulman, Pak Idam dan istrinya Pak? Mereka belum juga kembali Pak. Lalu bagaimana dengan mayat itu? Dani tampak penasaran setelah Pak Tohar menerjemahkan bahasa isyarat warga tersebut. Ia juga mengatakan jika dusun ini sedang terancam. Ada sebuah kelompok yang ingin dusun ini diratakan. Sebab nun jauh di bawahnya terdapat cadangan emas yang berlimpah. Kelompok tersebut telah mengeksplorasinya dan dusun ini harus dibebaskan. Tentu saja warga dusun menolak karena mereka tidak ingin tanah leluhur mereka dieksploitasi demi kepentingan bisnis. Berarti kelompok yang dimaksud adalah korporasi atau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya emas dan perak, utur Pak Tohar. Masalahnya adalah di mana mereka menyembunyikan Sulman, Pak, ucap Dani seraya menoleh ke arah Arhan yang telah tersadar. Di mana ini? Mereka menangkap kita, gumam si Arham lirih. Menurutmu? Sahut si Dani. Sementara Pak Tohar terus memperhatikan gerak-gerik warga yang menggunakan isyarat tersebut. Selebihnya dia mengatakan bahwa dia pusing karena di antara tawanan itu tidak ada yang mengerti akan isyaratnya, ujar Pak Tohar. Dilanjutkan dengan berteriak. Halo, 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 ayo sini, ucap Pak Tohar. Para warga yang sedang mengerumuni Arkim tersebut lantas berpaling ke arah Pak Tohar. Pak Tohar lantas meronta ingin ikatannya dilepas. Lama kemudian, dua orang warga maju ke arah Pak Tohar. Mereka selanjutnya membuka ikatan Pak Tohar
dan memindahkan ikatan Arhan ke belakang Dani dan Cayut. Salah seorang warga kemudian menodong Pak Tohar menggunakan golok, sementara satunya lagi mempersilahkan Pak Tohar berbicara menggunakan isyarat. Pak Tohar kemudian mulai membuat gerakan-gerakan isyarat. Kami kemari untuk mencari teman kami yang hilang. Kami menduga mereka hilang karena menemukan dusun ini. Mereka tidak dapat ditemukan karena kalian menyembunyikan mereka. Dan warga yang menodong Pak Tohar mendadak menempelengnya dengan keras. Ia juga hendak kembali menempeleng Pak Tohar jika tidak dihentikan oleh warga lainnya. Tak lama, warga yang sedang menjadi lawan bicara Pak Tohar menggerakkan tangannya. Jangan sembarangan menuduh. Kami tidak pernah menyembunyikan siapapun yang kepergok datang ke dusun kami. Mereka selalu kami biarkan pergi dengan syarat mereka jangan lagi datang kemari. Pak Tohar menggeleng. Ada mayat yang tidak berbau tergeletak tidak jauh dari dusun ini. Apa kalian tahu mayat itu? Tanya Pak Tohar dengan mereka yang juga masih pakai bahasa isyarat tangan. Kalau untuk mayat itu, kami akui kami yang membunuhnya. Itu adalah mayat salah seorang dari kelompok yang ingin menghancurkan dusun kami demi penggalian emas. Kami terpaksa membunuhnya dan membiarkannya begitu saja. Itu kami tunjukkan sebagai peringatan untuk kelompok para penggali itu. Mereka tidak akan pernah bisa merusak, apalagi menghancurkan tanah leluhur yang selalu kami jaga ini. Pak Tohar menghela nafas. Mayat itu tidak berbau meski telah membusuk. Pertanyaan saya adalah, apa kalian tidak takut dengan konsekuensi dari pembunuhan yang kalian lakukan terhadap orang-orang mereka? Sedikit saya beritahu bahwa kelompok ini adalah sebuah perusahaan besar di mana orang-orangnya memiliki banyak harta. Dengan harta tersebut, mereka bebas melakukan apapun demi mencapai tujuan. Sampai sini paham? Para warga terlihat saling pandang. Raut wajah mereka mendadak memancarkan aura kecemasan. Kami sudah melakukan kesalahan besar, tanya warga yang menjadi lawan bicara Pak Tohar. Ya bisa jadi, tapi sepertinya mereka belum menemukan mayat itu. Jika mereka menemukannya, akan ada pembalasan dari mereka, tugas Pak Tohar. Tapi kami siap mati untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan kami. Kami tidak ingin kehilangan tanah leluhur hanya karena rayuan kelompok penggali itu, tugas warga itu. Selanjutnya, Pak Tohar berbicara kepada warga lainnya, disambut dengan perginya mereka dengan segera ke suatu tempat. Meski begitu, saya tidak mau membuat kaum perempuan dan anak-anak berada dalam risiko bahaya. Oleh karenanya, mayat itu harus diambil untuk dikremasi, katanya menggunakan bahasa isyarat. Pak Tohar menatap ke arah warga tersebut. Kenapa mayat itu kok tidak bisa berbau? Racun yang dioleskan di mata panah bisa meminimalisir, bahkan menghilangkan sama sekali bau busuk dari bangkai. Itu terdengar mustahil, tapi begitulah adanya. Tugas warga itu seraya melihat ke arah orang-orangnya yang telah kembali tanpa membawa apapun. Celaka, mayatnya sudah hilang. Para warga itu berbicara menggunakan isyarat pada Pak Tohar. Namun kemudian, seseorang muncul dari balik pintu sebuah rumah yang ukurannya lebih besar dari rumah-rumah lainnya, serta memiliki desain yang juga berbeda. Kemunculannya mendadak disambut oleh semua warga dengan berlutut di tanah, menghadap ke arah orang yang merupakan seorang laki-laki yang mengenakan setelan pakaian adat lengkap dengan penutup kepala. Warga yang tadi berdialog dengan Pak Tohar terdengar berbicara dengan bahasa lokal, sedangkan Pak Tohar beserta Arhan dan Dani
terkejut bukan kepalang saat melihat kemunculan orang tersebut yang mereka sangat kenal. Mereka merasa tidak habis pikir bagaimana bisa orang itu ada di dusun ini dan sangat dihormati oleh warga dusun. Pak Ihsan, ucap Pak Tohar terperangah. Sedangkan Pak Ihsan hanya menatap ke arah Pak Tohar dan yang lain. Laki-laki yang adalah Pak Ihsan itu tampak mengisyaratkan agar para warga berdiri. Selanjutnya, ia turun dari rumah besar yang merupakan rumah panggung itu. Saya tadinya tidak akan keluar menampakkan diri saya dan membiarkan para warga menyelesaikan urusan ini, sebab saya tidak ingin rahasia saya terbongkar. Tapi setelah saya menyimak apa yang kalian diskusikan, saya menjadi terpancing untuk keluar. Apalagi setelah mayat itu tidak ada di tempatnya, tutur Pak Ihsan seraya menghampiri Pak Tohar. Selamat datang di dusun kami, Pak Tohar dan kawan-kawan, lanjutnya. Dan singkat cerita, Pak Ihsan yang ternyata adalah kepala dusun terpencil tersebut meminta warganya untuk melepaskan Pak Tohar dan yang lain. Namun sebelum membiarkan mereka pergi, Pak Ihsan membeberkan hal-hal yang berkaitan dengan hilangnya Sulman dan pasangan suami istri bosnya si Arkim, Pak supir truk. Pengkhianatan bisa terjadi di mana saja tanpa terkecuali. Begitupun di dusun yang saya pimpin ini. Karena merasa tidak puas dengan keputusan saya dan mayoritas warga untuk menolak berkompromi dengan perusahaan tambang itu, beberapa orang warga yang kontra memilih pergi dan berasimilasi dengan kehidupan luar sana. Meski mereka pergi, namun bukan berarti mereka menyerah. Karena sikap kontra itulah mereka menjadi sangat fanatik hingga mencari berbagai cara untuk melenyapkan dusun ini, termasuk dengan melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan, tutur Pak Ihsan di ruangan tengah rumahnya saat berbincang dengan Pak Tohar dan yang lainnya. Jadi maksud Pak Ihsan, Sulman diculik oleh mantan warga Bapak ya? Tanya si Dani sambil menatap penasaran ke arah Pak Ihsan. Sementara saya berasumsi seperti itu, mereka begitu benci kepada saya, dan para warga yang mendukung saya di samping mereka tergoda akan harta benda yang ditawarkan oleh perusahaan. Karena kebencian dan nafsu akan harta, mereka melakukan serangkaian teror yang seolah-olah dilakukan oleh kami. Seolah-olah kami yang menculik atau membunuh orang-orang yang tersesat di dusun ini. Untuk kasus mayat yang kalian temukan, saya akui itu adalah kesalahan fatal dari saya dan para warga. Kami terlalu cepat mengambil tindakan tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi. Sekarang sudah terlanjur. Mungkin dusun ini akan segera musnah hanya dalam hitungan hari dan berganti menjadi lahan eksplorasi pertambangan yang dipenuhi kendaraan dan para pekerja, kata Pak Ihsan seraya menghela nafas. Saya juga turut merasa risau, Pak. Lalu soal ketertutupan dusun ini, apakah terkait dengan perusahaan tambang itu ya, Pak? Tanya Pak Tohar. Pak Ihsan tidak segera menjawab pertanyaan Pak Tohar. Ia termenung beberapa saat, kemudian menghela nafas. Dusun ini sebenarnya tidak pernah menutup diri dari orang luar. Kami sangat menyambut dengan senang hati kedatangan para pengunjung. Namun belakangan ini
Kami merasa trauma menerima kembali kedatangan orang luar. Ini tidak lepas dari datangnya seorang laki-laki yang tersesat ke dusun ini pada 3 tahun yang lalu. Kami sudah berbaik hati menolongnya, membantunya pulang. Tapi apa balasannya? Sebulan yang lalu ia kembali kemari dengan membawa orang-orangnya untuk merayu kami meninggalkan dusun dengan imbalan penghidupan serta harta benda. Kami akan dipindahkan ke wilayah lain yang lebih dekat dengan pusat keramaian. Tapi kami menolak. Seperti yang saya katakan, kami tidak akan pernah meninggalkan tanah leluhur kami. Jelas Pak Ihsan panjang lebar. Orang itu ternyata adalah pemimpin sebuah perusahaan tambang emas, yang mana rupanya tanpa sepengetahuan kami, orang-orangnya telah melakukan eksplorasi di dusun ini tepat setahun setelah ia datang kemari. Tambahnya, hasil eksplorasi itulah yang mendorongnya kembali kemari bersama orang-orangnya, kata Pak Ihsan. Lalu apa mereka mengancam untuk menggusur dusun ini setelah adanya penolakan dari Bapak dan para warga? Tanya Pak Tohar. Ya, tidak ada ancaman yang secara gamblang keluar dari mulut mereka. Tapi beberapa kejadian di dusun ini yang terjadi belakangan ini menandakan bahwa mereka sedang berupaya untuk mengusir kami dari dusun ini, dari kampung halaman kami sendiri. Kalian melihat mayat itu kan? Itu salah satu buktinya. Kami membunuhnya bukan tanpa alasan. Ia telah membunuh salah satu warga yang memergokinya sedang memasang alat peledak. Mungkin dinamit lah, tepat di bawah tanah dari sekitar 10 rumah penduduk. Kami telah menyingkirkan dinamit tersebut dan menyimpannya sebagai barang bukti. Tapi masalah ini akan segera membesar setelah kesalahan kami yang tidak segera menguburnya, papar Pak Ihsan. Seharusnya kami membawa mayat dan menguburkannya atau mengkremasinya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, meskipun dia telah berbuat jahat, tambahnya. Pak Tohar hanya mengusap wajahnya, kemudian menoleh ke arah Arkim yang sedari tadi duduk membisu. Kim, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus pergi meninggalkan dusun ini. Apalagi mereka yang kita cari tidak ada di sini, ujar Pak Tohar disambut tatapan dingin si Arkim. Ya, kita pulang begitu saja. Lalu bagaimana dengan Pak Idam, Bu Lasri dan juga teman kalian? Ukas si Arkim. Juga dengan dusun ini, apakah kita tidak ada niat untuk membantu Pak Ihsan dan para warga ya? Timpal Arhan yang disambut tatapan bingung Pak Tohar. Sudah, biarkan kami menghadapi masalah ini sendiri. Saya tidak ingin campur tangan orang luar, malah hanya akan mempersulit keadaan, kata Pak Ihsan. Saran saya, kalian sebaiknya pulang. Mengenai teman-teman kalian yang diculik para mantan penduduk dusun ini, biar saya yang atasi. Saya akan menghubungi kalian secepatnya jika menemukan mereka. Apalagi kalian telah memberikan foto sebagai panduan untuk saya menemukan mereka, tambahnya. Pak Tohar menatap ke arah Arhan, kemudian Arkim, Cayut, dan Dani. Mereka terlihat mengangguk. Kami mempercayai Anda, Pak Ihsan. Apalagi Anda bukan orang baru bagi kami. Anda adalah teman dan juga rekan kerja yang baik. Semoga dusun ini selamat dari ancaman para penggusur itu, ucap Pak Tohar disambut anggukan Pak Ihsan. Pergilah, mumpung hari masih terang, ucap lelaki yang menjadi kepala dusun itu. Singkat cerita, Pak Tohar bersama yang lain meninggalkan dusun terpencil itu. Dilepas oleh tatapan Pak Ihsan, mereka berlalu meninggalkan dusun.
Tanpa mereka sadari, sedikitnya 4 pasang mata tengah mengawasi mereka dari balik semak-semak belukar. 4 pasang mata dari orang-orang yang semi telanjang, yang membawa berbagai jenis senjata di tangannya masing-masing. Sementara Pak Ihsan yang menyadari hal itu hanya membatin. Aku harap orang-orang barbar itu masih memiliki hati, kecuali jika mereka sudah kembali ke zaman batu. Kembali Pak Tohar dan yang lain yang kehilangan arah, sehingga gagal menemukan jalan keluar menuju di mana kendaraan mereka berada. Sial, kita tersesat. Seharusnya arah ini sudah benar. Kita seharusnya ke timur kan? Gerutu Arhan sembari mengedarkan pandangannya. Waduh, entahlah. Sepertinya kita di sini tidak akan menemukan arah yang benar. Tapi sepertinya kita kembali ke dusun itu. Lihatlah rumah-rumah itu, tugas Pak Tohar. Dani berjalan mendahului Arhan, kemudian berhenti dan mengamati rumah-rumah itu. Kita sudah 1 jam berjalan. Tidak mungkin kita masih berada di sekitaran dusun itu. Ada yang berbeda yang saya lihat dari dusun ini dengan dusunnya Pak Ihsan, ucapnya seraya melihat ke arah gapura yang dibuat dari tumpukan batu-batu kali. Dusunnya Pak Ihsan tidak memiliki gapura ini, hanya sepasang arca yang diberi tali yang membentang, sahut Arkim yang dapat mengingat betul pintu masuk menuju dusun Pak Ihsan. Apa-apaan ini? Kok sudah gelap saja? Arhan tersentak kaget saat menyadari hari telah berangsur gelap. Ada yang tidak beres. Ini bukan malam hari, tapi ada seseorang yang sedang mengawasi kita. Orang itu pasti sangat sakti. Tugas Pak Tohar seraya memutarkan pandangannya. Firasatku mengatakan orang-orang gelap itu yang sedang mengintai kita, kata Cayut saat melihat sekelebatan banyak siluet di antara pepohonan yang memisahkan antara posisi ia dan kawan-kawan dengan rumah-rumah dan gapura tersebut. Berarti orang-orang itu bukan berasal dari dusunnya Pak Ihsan. Lalu dusun ini? Pak Ihsan tidak pernah mengatakan bahwa ada dusun lain yang tidak jauh dari dusun yang ia pimpin. Tugas Pak Tohar seraya menyipitkan kedua matanya, melihat ke arah 4 siluet yang sedang bergerak cepat di antara pepohonan. Oh, tidak. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Bahaya ini, bahaya, ujar Syarkim seraya bergegas diikuti yang lain. Mereka segera meninggalkan tempat itu ketika dirasa keadaan menjadi mencekam karena kehadiran sekelebatan sosok-sosok gelap itu. Namun kemudian tiba-tiba terdengar suara mendesis yang datang dari arah belakang, diikuti suara jerit si Cayut yang tengah berlari bersama Dani. Wah, keluar. Cayut tiba-tiba jatuh tertelungkup setelah menjerit. Semua orang lantas menghentikan langkahnya, kemudian berbalik ke arah si Cayut. Cayut, kamu kenapa, Yud? Pekik si Arkim seraya menghampiri rekannya yang kini tertelungkup dalam kondisi lemah. Astaga, dia terkena panah, pekik si Arhan. Pak Tohar segera menyoroti punggung Cayut dan mendapati sebatang anak panah menancap di punggung Cayut. Allahu Akbar, kita sedang diserang. Kita harus segera mencari tempat yang aman, ucap Pak Tohar seraya membantu Arkim memapah Cayut. Darahnya terus merembes. Apa di antara kita tidak ada yang membawa kotak P3K? Ucap Dani yang tampak menyoroti punggung Cayut seraya celinguan. Hei, awas! Teriak Arhan seraya mendorong Dani hingga terjatuh saat sebatang anak panah melesat ke arahnya. Anak panah tersebut mengenai sebatang pohon yang berada dekat dengan Dani. Di saat mereka hendak mencapai tepian sungai kecil, mendadak beberapa sosok gelap bermunculan menghadang.
Mereka semua menodong Pak Tohar dan kawan-kawan menggunakan berbagai jenis senjata. Beberapa di antaranya yang datang dari belakang langsung memukul jatuh Pak Tohar dan yang lain. Dalam keremangan saat itu, Pak Tohar diseret oleh beberapa orang pengepung dalam kondisi dari wajah hingga ujung kaki dipenuhi tetesan darah. Laki-laki itu terlihat tidak berdaya saat orang-orang semi telanjang tersebut membawanya melewati gerbang dari tumpukan batu yang mengarah masuk ke perkampungan itu. Teman-temannya tidak kalah menderitanya dari dia, mulai dari Arkim hingga Dani dalam kondisi yang serupa dengannya. Apalagi Cayut yang kini dalam kondisi tidak sadarkan diri. Laki-laki itu dalam kondisi koma setelah terluka oleh sebatang anak panah yang menembus punggungnya. Pak Tohar masihlah tersadar. Ia dapat melihat kiri dan kanan jalan tanah dengan lebar kira-kira 2 meter yang dilewatinya. Jalan tersebut berada di tengah-tengah rumah yang rata-rata terbuat dari kayu dan bambu serta beratap daun ilalang atau rumbia. Pak Tohar terkesiap saat melihat sebuah tiang pancang kayu yang menancap ke tanah. Bagaimana tidak, di atas tiang pancang tersebut terdapat sesosok tubuh manusia yang dipajang dalam kondisi sebagian tubuhnya telah rontok hingga memperlihatkan tulang-tulangnya. Pak Tohar bergidik ngeri saat melihat itu, apalagi saat ia menyadari bahwa mayat yang dipajang itu sudah tidak berkepala. Yang lebih membuatnya terkejut adalah ternyata mayat tersebut bukan satu-satunya. Ia melihat mayat lainnya yang dipajang di atas tiang pancang yang juga dalam kondisi telah membusuk. Mayat-mayat yang dipajang tersebut rata-rata sudah tidak berkepala, namun bukan berarti semuanya. Ada satu mayat yang terlihat masih memiliki kepala, namun terbungkus semacam kantong yang terbuat dari karung goni. Mayat yang satu ini lebih terlihat jelas karena adanya sebuah obor yang menyala tepat di seberangnya. Tak lama kemudian, orang-orang dari dusun angker itu tiba di depan sebuah bukit kecil yang bagian puncaknya berupa dataran rata. Tampaknya bukit tersebut sengaja ditata seperti itu dengan tujuan tertentu. Sesampainya di depan bukit yang dikelilingi rumah-rumah itu, mereka berhenti sejenak. Setelah salah seorang dari mereka berlari memutari bukit tersebut, iring-iringan yang membawa Pak Tohar dan yang lain melanjutkan langkah menaiki bukit tersebut. Dalam keremangan saat itu, mereka mengikat buruannya di bawah tiang pancang yang berjumlah sama dengan jumlah buruannya, yaitu 5. Salah seorang dari mereka menyalakan beberapa obor yang telah tersedia di bukit tersebut. Obor-obor tersebut kemudian menerangi tempat tersebut. Terlihatlah orang-orang yang kebanyakan adalah laki-laki itu hanya mengenakan pakaian yang minim bahan, pertanda mereka adalah suku primitif yang memiliki peradaban yang terbelakang. Mereka tampak mengacung-acungkan senjata ke arah para buruannya, Pak Tohar dan kawan-kawan. Salah satu dari mereka tampak berbicara, kemudian mendekat ke salah satu buruan, yaitu Pak Tohar. Ia membawa sebilah senjata sejenis parang yang tampak berkilat terkena cahaya dari obor yang menyala. Mungkinkah ia akan mengakhiri hidup Pak Tohar menggunakan parang tersebut? Namun yang jelas, ia terpaku pada seorang kakek yang muncul sambil membawa suatu wadah seperti mangkok, tapi terbuat dari tanah liat atau gerabah. Kakek itu juga membawa sebuah tongkat kayu dengan gagang seperti kepala ular kobra. Kakek yang juga semi telanjang seperti orang-orang dusun angker itu terlihat komat kamit, seperti sedang membaca mantra.
Ia kemudian mengacungkan tongkatnya ke udara. Selanjutnya ia menghampiri orang yang telah bersiap menghabisi buruannya. Dalam hal ini adalah Pak Tohar. Ia memberi isyarat berupa gerakan tangan di depan leher, yang artinya habisi dia. Seraya menaruh wadah dari gerabah tepat di hadapan Pak Tohar. Mungkin wadah itu akan digunakan untuk menampung darah dari korban yang sebentar lagi akan dihabisi. Orang tersebut mengangguk, kemudian mengangkat parangnya dan mengarahkannya ke tengkuk Pak Tohar. Kemudian secepatnya menebaskannya. Namun mendadak ia membatalkan gerakannya ketika sesosok nenek-nenek berwajah menyeramkan serta berambut mengembang menampakkan diri tepat di hadapannya. Eksekutor Pak Tohar itu lantas mundur sembari melotot ke arah sosok mistis yang sebelumnya adalah sosok yang mengganggu Pak Tohar dan kawan-kawan. Sosok itu menyeringai, kemudian tertawa berderai. Sosok nenek tersebut kemudian melayang, meliuk-liuk ke arah Arhan yang dalam kondisi lemah. Selanjutnya sosok itu memasuki tubuh Arhan, di mana pemuda tersebut langsung beringas, memutuskan tali ikatannya. Selanjutnya ia berdiri tegak menghadap ke arah orang-orang dusun angker yang kini tengah terkejut melihat kejadian tersebut. Dua di antara mereka lantas maju menyerang ke arah Arhan yang tengah dirasuki sosok nenek gondrong tersebut. Mereka menyerang menggunakan senjata andalan seperti parang ataupun tombak. Kesemua orang tersebut menyerang secara bersamaan. Namun Arhan dapat mengimbangi serangan orang-orang tersebut. Sambil mengaum, ia berbalik menyerang dengan pukulan dan tendangannya yang sangat cepat. Alhasil, seluruh serangannya berhasil menghantam para penyerangnya hingga terdorong keras ke belakang. Mereka pun berjatuhan dalam kondisi terlentang dengan darah meleleh dari mulutnya masing-masing. Arhan yang sedang kerasukan itu tampak menyeringai sembari mengeluarkan suara tawanya yang membahana. Orang-orang tersebut tidak mampu bangkit kembali untuk menyerang Arhan lagi. Mereka terkapar tidak berdaya. Sementara itu, sisa dari para warga dusun angker, termasuk kakek pembawa tongkat berkepala kobra, tampak mundur perlahan sambil melihat dengan mata membelalak ke arah Arhan. Sedangkan Pak Tohar bersama yang lain hanya bisa melihat dengan penuh kekagetan ke arah Arhan yang kini terlihat begitu beringas. Pemuda itu kini terlihat sedang mengintimidasi salah seorang warga yang posisinya berada lebih dekat darinya. Tunjukkan di mana pemimpin para pengaruh tanah itu. Aku ingin membalas dendam kepadanya. Dia telah membunuh cucuku yang tersisa. Aku harus menemukannya. Dengan tubuh ini, aku akan menghabisinya. Arhan berkata dengan suara serak semu berdengung, pertanda ia sedang dikendalikan sesuatu yang sangat kuat. Mendadak ia melesat kemudian mencekik orang yang berada di hadapannya itu. Dalam sekejap sosoknya menghilang bersama orang yang ia cekik tersebut. Pak Tohar dan yang lain jelas sangat panik saat menyaksikan Arhan menghilang dalam sekejap di hadapan mereka. Arhan, teriak Pak Tohar sembari meronta berusaha melepaskan ikatannya. Dani dan juga Arkim melakukan hal yang sama. Namun orang-orang dusun angker yang tersisa rupanya tidak serta-merta membatalkan rencana mereka untuk menghabisi atau mengorbankan Pak Tohar dan yang lain.
Terlebih dukun mereka masih ada, membuat mereka tetap melanjutkan rencananya. Kini setidaknya 10 orang dari mereka menyerbu ke arah Pak Tohar dan yang lain, seraya mengacungkan parang. Mereka menebaskan parangnya ke arah para korbannya yang dalam keadaan meronta-ronta ingin melepaskan diri. Mendadak, seseorang muncul sembari melepaskan beberapa anak panah sekaligus ke arah orang-orang tersebut, hingga beberapa di antara mereka berjatuhan. "Maaf kalau aku terlambat," ucap orang yang mengenakan jaket bertudung berwarna hitam serta bertahtakan butiran berwarna putih. Ia bergegas ke arah Pak Tohar dan yang lain. Ia juga menghalau beberapa orang penduduk dusun angker yang masih merangsek ke arah Pak Tohar. "Mengeroyok orang yang sedang terikat, sangat pengecut," ucap lelaki bertudung bersenjatakan panah itu, seraya menendang salah seorang penyerang hingga jatuh terjerembab. Setelah ia berhasil memukul jatuh orang-orang tersebut, ia menghampiri Pak Tohar, kemudian melepaskan ikatannya. "Pak Tohar, sekarang bisa membantu yang lain melepaskan ikatan. Saya akan mengawasi para manusia haus darah ini," ucap orang tersebut, seraya membidikkan panahnya pada sang dukun yang sedang kebingungan. Di balik mimik wajah bingungnya, rupanya sang dukun sedang merencanakan hal yang tidak terduga. Itu terlihat setelah ia tiba-tiba membanting wadah mangkok dari gerabah ke atas tanah, hingga menimbulkan suara berderak keras. "Piah!" Ketika semua orang terkejut kemudian melihat ke arah wadah yang hancur itu, dukun tersebut telah menghilang di balik kegelapan, meninggalkan orang-orangnya yang masih dalam kondisi terluka di atas bukit pendek itu. Sementara pria bertudung yang adalah Pak Ihsan hanya bisa menghela nafas seraya menyimpan panahnya kembali. "Weh, kakek itu cerdik juga. Sangat tidak masuk akal. Suara bantingannya dapat membuat perhatian kita teralihkan. Ngomong-ngomong, terima kasih ya Pak Ihsan. Anda sudah menolong kami. Jika Anda tidak datang, mungkin kami sudah menjadi mayat yang terpampang di atas tiang panjang itu," ujar Pak Tohar seraya menatap ke arah Pak Ihsan yang sedang termangu. "Arhan di bawah demit itu. Ini masalah. Karena makhluk itu tidak bisa dikatakan sebagai makhluk baik, meski sudah menjatuhkan beberapa orang penduduk dusun ini," tukas Pak Ihsan seraya melangkah menuruni bukit itu. "Iya toh Pak. Lalu apa yang harus kami lakukan Pak?" tanya Pak Tohar seraya mengikuti Pak Ihsan. "Apa kita tidak sebaiknya pulang saja Pak Tohar? Lagi pula kita tidak tahu Arhan dibawa kemana, jadi kita tidak bisa mencarinya," kata Arkim yang juga turut mengikuti Pak Ihsan. "Ngomong-ngomong, di mana Mas Cayut ya?" ujar Dani membuat semua orang menoleh ke arahnya. "Ya ampun, kenapa kita bisa lupa?" kata Pak Tohar seraya berbalik hendak ke atas bukit, namun dicegah oleh Pak Ihsan. "Dia juga harus dicari. Dukun itu yang membawanya," ucap Pak Ihsan membuat Pak Tohar menghentikan langkahnya. "Jadi selain mencari Arhan, kita juga harus mencari Cayut. Padahal tujuan kita kemari untuk mencari Sulman dan yang lainnya," erang Pak Tohar dengan frustasi. "Tenanglah Pak Tohar, saya akan membantu Anda mencari Sulman dan yang lain. Untuk Arhan dan yang satunya, untuk sementara kalian harus mencarinya. Nanti saya akan menyusul jika pencarian saya berhasil atau sebaliknya," tugas Pak Ihsan. Pak Tohar dan Dani saling pandang, kemudian melihat ke arah Arkim yang sedang menatap ke arah salah satu mayat yang dipajang di atas tiang. Mendadak Arkim jatuh berlutut, kemudian menangis terseduh-seduh. Ustaz, aku tidak menyangka kalau dirimu berakhir di sini, di atas tiang ini. Padahal waktu lebaran kemarin
Kita baru saja bertemu, bersilaturahmi di rumah Abah Sarip. Aku benar-benar tidak menyangka. Pak Tohar dan yang lain segera menghampiri Arkim sembari melihat ke arah mayat yang terpampang yang masih dalam kondisi lengkap. Bahkan wajah mayat tersebut terlihat jelas saat terkena cahaya lampu senter. Usda, saya mengenal orang ini, ucap Pak Ihsan seraya menatap ke arah sosok mayat laki-laki bernama Usda itu. Kenapa harus di kampung ini? Kenapa harus ada orang barbar seperti mereka? Saya tidak tahan, ingin membakar dusun ini sampai lenyap. Hakim berteriak seraya menengadah ke udara. Tenangkan dirimu, Kim. Jangan berkata sembarangan. Kita harus tahu sedang di mana kita, kata Pak Tohar berupaya menenangkan Arkim. Mereka telah membunuh Usda, Pak. Sepupu saya yang paling dekat dengan saya. Mereka harus menerima pembalasannya. Hakim mendadak meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa ke arah gerbang. Hakim, mau kemana kamu? Jangan pergi begitu saja, bahaya. Masih ada di antara mereka di luar sana, seru Pak Ihsan seraya berlari menyusul Hakim. Sementara Pak Tohar dan Dani segera menyusul Pak Ihsan. Mereka tampak gempar saat Hakim pergi dengan cepat keluar dari dusun. Kenapa harus menjadi begini sih? Apa memang kita seharusnya tidak kemari? Gerutu Dani saat berjalan di belakang Pak Tohar. Tunggu dulu, astaga, kita kehilangan mereka. Pak Ihsan dan Hakim sudah tidak kelihatan. Hari masih gelap, dan ini gawat. Kita terpencar, terpisah, kata Pak Tohar. Dani dan Pak Tohar kemudian mencapai gapura dari tumpukan batu di mana mereka kini sedang kebingungan mencari-cari Pak Ihsan dan Hakim yang kini menghilang.